Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat la syekhina wa rabbi ruhina Haji Abdullah Syafi wa Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad Hashim Alawi wa usulihima wa fur'ihima anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita masih membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan al-fa'alu lima yuridu. Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Al-iradah termasuk daripada sifatul ma'ani. Menyambung kemarin, sifat wajib bagi Allah qudrah. Qudrah merupakan sifatul ma'ani yang maknanya adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dilihat. Tetapi kalau seandainya Allah bukakan kepada sebagian hamba-hamba Allah, maka akan terlihat nanti di akhirat sifatul ma'ani ini, yaitu al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, al-hayah, al-sama', al-basar, al-kalam. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifatul ma'ani. Qudrah, iradah termasuk daripada sifatul ma'ani. Maka dalam kitab lain, kitab Tijanud Darari yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan al-iradah adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Iradah adalah sifat yang qadimah. Iradah sifat yang qadimah, artinya kehendaknya Allah itu tidak didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk apakah ada iradahnya? Ada. Makhluk itu ada iradahnya. Kita manusia ada kehendak kita, ada kepengen kita, tetapi kehendaknya, kepengennya adalah al-iradah al-hadithah. Kehendaknya didahulukan oleh ketiadaan. Makanya ada orang yang tidak pengen makan, akhirnya dikasih obat perangsang, obat untuk menambah nafsu makan. Ini menunjukkan bahwasanya iradah manusia itu ada. Iradahnya, kehendaknya ada, tetapi al-iradah al-hadithah, kehendaknya didahulukan oleh ketiadaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala ada iradahnya. Allah berkehendak. Kehendak Allah itu qadimah, tidak didahulukan oleh ketiadaan. Manusia, hewan, dan makhluk Allah yang lainnya kehendaknya ada, tetapi sebelumnya tidak ada.
baru kemudian ada kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajib al-iradah. Allah itu maha berkehendak. Kehendak Allah qadimah, tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi bukannya Allah dulu enggak berkehendak baru kemudian Allah berkehendak. Ini makhluk demikian, dulu enggak kepengen, tidak ada kehendak sama sekali, baru kemudian berkehendak. Ini makhluk yang disebut dengan al-iradah al-hadithah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wajib al-iradah, kehendak. Iradah Allah qadimah, artinya kehendaknya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi bukannya Allah dulu tidak berkehendak baru kemudian berkehendak, tidak demikian. Karena sifat al-iradah, Allah maha berkehendak. Iradah adalah sifatun qadimatun, sifat yang tidak didahulukan oleh ketiadaan. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Yukhassisu bihal mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi, Allah menentukan dengan sifat al-iradah tadi al-mumkin. Siapa al-mumkin ini? Dalam ilmu teologi tauhid, dalam akidah kita, akidah Asy'ariyah, karena kita ikut kepada al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, disebutkan bahwasanya al-mumkin adalah mastawa wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang adanya dan tiadanya sama. Artinya boleh ada, boleh tidak. Manusia adalah sesuatu yang mungkin, hewan sesuatu yang mungkin, tumbuhan sesuatu yang mungkin. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang mungkin, artinya adanya dan tiadanya sama. Atau bahasa yang paling gampang, boleh ada, boleh tidak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat wajib al-iradah. Sifat al-iradah adalah sifat yang qadimah, yang tidak didahulukan oleh ketiadaan, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan dengan sifat al-iradah tadi al-mumkin, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian yang boleh atasnya. Imma bil wujudi au bil adami, bisa dengan ada atau dengan tiada. Au bis sifati kal bayadi awis sawadi, atau dengan sifat putih atau hitam. Itu Allah sudah tentukan. Ini binatang, hewan, ayam misalnya, bulunya hitam, Allah tentukan dengan iradahnya Allah, ayam ini bulunya hitam. Ada orang kulitnya warnanya putih, maka Allah tentukan dengan iradahnya Allah, orang ini kulitnya berwarna putih. Jadi demikian sifat iradah, sifat yang qadimah, yang tidak didahulukan oleh ketiadaan, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah menentukan dengan sifat al-iradah tadi sesuatu yang mungkin, bisa dengan ada atau tiada, atau dengan warna, bisa warna putih atau warna hitam, au bil ghina au bil faqri au bil jahli ila ghairi dzalika kal maqadiri katuli awil qasri, atau dengan kaya. Makanya dalam ilmu tauhid kita harus mengatakan orang itu berkulit putih dengan iradahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Orang itu kaya dengan iradahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Jadi beda antara ad-dahriyah dengan kita orang-orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada orang yang disebut dengan dahriyah, sesuatu apapun tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahriyah adalah orang-orang ateis,
orang-orang yang tidak bertuhan. Ini sudah ada di zaman siapa? Zaman tabi'in sudah ada. Ad-Dahriyah, mereka punya berkeyakinan kami kaya, memang waktunya kaya. Kami pintar, memang waktunya pintar. Kami ini bodoh karena waktunya bodoh. Jadi Ad-Dahriyah, orang-orang ateis itu mereka tidak pernah menisbahkan perbuatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah kejadian, dan bahkan ada dialog diskusi antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Dahriyah. Di zaman siapa? Di masa era Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Ada seorang Dahriyah, seorang ateis yang sudah bahkan mengalahkan ulama-ulama sejazirah Arab dengan 3 pertanyaannya. Tapi ketemu dengan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, padahal beliau masih kecil. Maka beliau Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an minta izin kepada guru beliau, "Tuan guru, izinkan saya untuk berdiskusi dengan orang ateis ini, karena dengan 3 pertanyaan semua ulama-ulama di Jazirah Arab tidak bisa menjawabnya." Al-Imam Abu Hanifah yang masih kecil minta izin kepada gurunya untuk menghadapi Dahriyah ini, ateis ini. Maka bertemulah Al-Imam Abu Hanifah dengan orang Dahriyah ini. Maka orang ateis ini naik ke atas mimbar. Al-Imam Abu Hanifah ada di bawahnya. Dan ateis ini bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, ulama-ulama sejazirah Arab saja tak mampu untuk menjawab 3 pertanyaan saya. Ulama-ulama yang sudah sepuh, ulama-ulama yang mumpuni ilmunya, engkau masih kecil." Maka langsung Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Silahkan Anda tanya kepada saya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah engkau yakin Allah itu ada?" "Ya, saya yakin Allah itu ada." "Kalau seandainya engkau itu yakin bahwasanya Allah itu ada, tolong terangkan kepada saya di mana Allah sekarang berada." Maka Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada orang Dahriyah ini, "Wahai tuan, kita sama-sama tahu bahwasanya setiap makhluk yang hidup ini ada rohnya. Anda ada rohnya, saya pun sama ada rohnya, binatang pun sama demikian ada rohnya. Saya mau tanya kepada Anda, di mana letak roh kita bersama?" Maka langsung diam 1000 bahasa orang Dahriyah ini, tak mampu untuk membalikkan pertanyaan daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Menang yang pertama Al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua, orang Dahriyah ini mengatakan, "Kalau seandainya engkau berkeyakinan Allah itu ada, makhluk apa yang ada sebelum Allah dan sesudah Allah?" Maka Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Wahai tuan Dahriyah, tuan ateis, lihat jari-jari tangan Anda dan kaki-kaki Anda. Dilihat, awalnya apa? Awalnya kelingking. Akhirnya apa? Akhirnya kelingking. Kalau jari-jari kita bersama, awalnya kelingking, akhirnya kelingking, artinya awal tidak didahulukan oleh ketiadaan, akhir tidak disusul oleh ketiadaan. Tidak ada yang mengawali kelingking kita dan tidak ada yang mengakhiri kelingking kita. Kalau seandainya kelingking saja demikian keadaannya, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Diam 1000 bahasa orang ateis ini,
tak mampu membalikan jawaban daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Yang ketiga terakhir, wahai Abu Hanifah, kalau seandainya engkau tetap berkeyakinan Allah itu ada, sekarang Allah lagi ngapain? Ini dahsyat ini. Allah lagi ngapain sekarang? Maka langsung Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an mengatakan, wahai tuan ateis, gantian. Sekarang engkau di bawah, saya yang naik ke atas mimbar. Maka orang ateis ini turun ke bawah. Al-Imam Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Beliau katakan, kalau seandainya engkau ingin tahu Allah lagi ngapain, maka Allah menurunkan orang yang tidak yakin adanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menaikkan derajat orang yang yakin adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Diam 1000 bahasa orang Dahriyah ini tidak bisa membalikan jawaban daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi setiap apapun yang terjadi, kita harus mengatakan orang ini kaya dengan sebab iradahnya Allah, orang ini pintar dengan sebab iradahnya Allah, orang ini kaya dengan sebab kehendaknya Allah, orang ini pintar dengan sebab kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, sebuah kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an, salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur kunyahnya, kalau bahasa Jakarta poyokan, yang menggunakan kalimat abu-abu disebut dengan kunyah. Padahal nama beliau siapa? Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, beliau menyebutkan Al-Imam Abu Darda namanya adalah Sayyiduna Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari radhiyallahu an. Kejadian apa yang dialami oleh Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an? Ini masih membicarakan tentang sifat wajib al-iradahnya Allah. Maka salah seorang pembantu daripada Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an bertanya kepada Al-Imam Abu Darda, wahai tuan Al-Imam Abu Darda, engkau ini dari jenis apa? Maka Al-Imam Abu Darda beliau mengatakan, saya manusia seperti engkau. Bagaimana engkau sama seperti saya manusia? Saya sudah meracuni engkau 40 kali dengan racun yang sudah begitu luar biasa tingkatan untuk mematikan manusia, tetapi engkau tidak mati-mati wahai Al-Imam Abu Darda. Ada apa gerangan wahai Al-Imam Abu Darda? Maka Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an beliau mengatakan, apabila saya makan, saya minum, tidak lupa saya mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi beliau Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an pengen makan, baca kalimat tadi, pengen minum, baca kalimat tadi, maka tidak berpengaruh racun yang sudah 40 kali ditaruh di makanan daripada Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an. Kita katakan beliau Allah berikan sehat, Allah berikan hidup, Allah berikan tidak mempan atas racun yang diberikan kepada beliau Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an dengan iradahnya Allah. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kejadian yang menimpa Kaisar Romawi, seorang Kaisar Romawi yang beragama non muslim, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu tertimpa penyakit kepala yang sudah kronis, maka semua dokter istana menyerah sambil mengatakan kepada Kaisar Romawi ini, wahai Tuan Kaisar,
kami dokter istana sepakat menyerah untuk mengobati sakit kepala Anda. Maka subhanallah para jamaah sekalian, seorang kaisar Romawi yang beragama bukan agama Islam, yang menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada waktu mendengar dokter-dokter kerajaannya menyerah untuk mengobati sakit kepalanya, dia teringat dengan Khalifah Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dia utus prajuritnya untuk bertemu dengan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Singkat cerita, sampai di rumah Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, prajuritnya mengatakan, wahai Khalifah, kaisar kami sedang sakit keras, menderita sakit kepala yang sudah kronis. Dia minta obat dari engkau, wahai Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an memberikan sebuah qalansuah, sebuah peci, sebuah kopiah, sambil mengatakan, nanti kalau sudah sampai di Kaisar Romawi, katakan kepadanya, kalau seandainya sakit kepalanya kembali kambuh, kenakan kopiah yang saya berikan ini. Maka sampailah prajurit ini kepada Kaisar Romawi, diberikan kopiah pemberian daripada Sayyidina Umar, sambil mengatakan kalimat tadi, wahai Tuan Kaisar, ini obat dari Khalifah Umar Ibn al-Khattab. Terkaget-kaget dia, apa-apaan ini? Dokter istana saja yang sudah hebat, yang mengobati saya dengan obat-obat yang bagus, tak mampu untuk mengobati sakit kepala saya yang sudah kronis ini. Ini apa-apaan Khalifah Umar? Hanya memberikan sebuah peci, sebuah kopiah. Maka para jamaah sekalian, satu hari kambuh sakit kepala Kaisar Romawi ini. Maka subhanallah, yang diingat olehnya adalah kopiah peci pemberian daripada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dikenakanlah kopiah tersebut. Apa yang terjadi? Fasyufiya biiznillah, maka disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh total Kaisar Romawi ini dari sakit kepala yang sudah kronis yang dia derita bertahun-tahun. Terkagum-kagum Kaisar Romawi ini sampai mengutus untuk yang kedua kali kepada Khalifah Umar Ibn al-Khattab, ada apa gerangan dengan kopiah peci yang diberikan oleh beliau. Maka sampai di rumah Khalifah Umar, prajuritnya bertanya kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, Kaisar kami sudah sembuh dari sakit kepalanya. Dan dia bertanya, ada apa gerangan dengan kopiah peci pemberian daripada engkau, hai Khalifah? Maka Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjawab, fiha maktubun bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun minal fatihati. Dalam kopiah tersebut terdapat satu ayat daripada surah Al-Fatihah, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan Kaisar Romawi ini sembuh dari penyakitnya dengan iradahnya Allah. Fa aslama wa hasuna islamuhu, yang pada akhirnya Kaisar Romawi ini mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam, kemudian sampai meninggalnya wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, apapun yang terjadi terhadap diri kita, alam semesta ini, makhluk Allah yang lainnya, selalu jangan dilepas dengan kalimat iradah Allah. Orang itu menjadi kaya dengan iradahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Orang itu menjadi miskin dengan iradahnya Allah. Orang itu menjadi cerdas dengan iradahnya Allah. Orang itu menjadi orang yang berilmu dengan iradahnya Allah. Jadi apapun yang terjadi harus dikaitkan dengan iradahnya Allah, dikarenakan iradah merupakan sifat yang qadimah, yang tidak didahulukan oleh ketiadaan,
yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menentukan barang yang mungkin dengan sifat tersebut, bisa dengan ada atau tiada, bisa dengan warna putih, warna hitam, kaya, fakir, berilmu, jahil, tinggi, pendek, dan seterusnya. Itu semua adalah dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dan iradahnya Allah ini berta'alluq, kaitannya hanya kepada barang yang mungkin, tidak kepada barang yang wajib dan sesuatu yang mustahil. Kaitan sifat iradah sama dengan kudrahnya Allah, hanya berta'alluq kepada barang yang mungkin, hanya berkaitan dengan barang yang mungkin saja, tidak berkaitan dengan yang wajib, tidak berkaitan dengan yang mustahil. Makanya kalau seandainya ada orang yang bertanya seperti ini, kira-kira berkehendakkah Allah untuk menciptakan Tuhan selain Dia? Yang kedua, kira-kira berkehendakkah Allah untuk menciptakan anak baginya? Ini disebut dengan as-su'alul jahli, pertanyaan yang bodoh. Kenapa demikian? Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah jelas bahwa sifat iradahnya Allah, sifat kudrahnya Allah berta'alluq, berkaitan hanya kepada sesuatu yang mungkin, kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tidak berkaitan dengan yang wajib, tidak berkaitan dengan yang mustahil. Allah punya anak, mustahil. Ada Tuhan selain Allah, mustahil. Karena sudah dibahas pada sifat wajib al-wahdaniyah. Allah itu esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, Allah esa pada perbuatannya. Dan sifat wajib wahdaniyah yang sudah dibahas kemarin, diantaranya menafikan, meniadakan kam munfasil fizzat. Artinya apa? Bahwasanya sifat wajib wahdaniyah Allah Maha Esa ini meniadakan, tidak ada zat, tidak ada makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu makhluk pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, sifat wajib al-iradah ta'alluqnya sama dengan sifat wajib al-qudrah, yaitu hanya kepada barang yang mungkin saja, dan tidak berta'alluq kepada barang yang wajib, dan tidak berta'alluq kepada barang yang mustahil. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya
arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.